Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan keempat, pertemuan terakhir untuk materi peluang. Jadi silahkan nanti kalian simak baik-baik karena ada banyak hal yang akan disampaikan di materi terakhir ini, karena ada banyak contoh nanti yang akan saya bahas satu persatu. Yaitu kita membahas tentang materi kejadian majemuk. Nah, tentang apa materi itu masih berhubungan dengan materi kemarin ya, tetapi ini perhitungannya hampir sama dengan yang kemarin. Tapi ini ada rumus-rumusnya nanti yang bisa kalian pelajari. Kemudian dari rumus nanti ada beberapa contoh untuk menjelaskan ke rumus tersebut. Yang pertama dibahas, ini agak banyak ya, ada sampai E nanti kita membahasnya. Jadi kita pertama membahas yang A terlebih dahulu, yaitu mengenai kejadian saling lepas. Jadi nanti saya kasih tahu ciri-cirinya. Nanti ada kejadian saling lepas, kejadian saling bebas. Kejadian saling lepas itu biasanya kata kuncinya, ciri-cirinya itu dengan menggunakan kata hubung atau. Nah, kalau kita taruh di dalam bahasa atau kalimat matematika, maka kan rumusnya berbunyinya seperti ini. PA, nah tanda seperti ini di SMP masih ingat apa kita bacanya? Ya, gabungan. Jadi PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Nah, saya perjelas di sini. Gabung di sini atau bahasa Indonesianya itu atau. Jadi ketika nanti soalnya atau, kita pakainya kejadian yang saling lepas, yaitu seperti ini, kata hubung atau gabungan. PA gabung B atau PA atau B sama dengan, jadi kata hubung atau rumusnya ada di jumlah. PA ditambah PB. Jadi kalau di sini atau, maka rumusnya adalah dijumlahkan PA tambah PB. Kita terapkan ke dalam contoh kalimat, maka nanti kita akan menemukan. Nah, saya bacakan dulu, ada dua contoh di sini. Contoh yang pertama, di dalam kotak terdapat 6 bola merah, 4 bola putih, dan 8 bola biru. Jika bola itu diambil satu, berapa peluang terambilnya bola merah atau bola biru? Nih, dilihat kata kuncinya di soal bahwa ini yang ditanyakan pakai kata penghubung atau. Maka ketika pakai penghubung atau seperti ini, kita bisa menggunakan kata hubung PA gabung B. Berarti nanti rumusnya dijumlahkan. Nah, saya langsung saja tulis rumusnya. PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Nah, PA itu apa? PA seperti kemarin peluang kejadian A, PB berarti peluang kejadian B. Kemarin kita sudah belajar bahwa PA itu rumusnya apa? NA per NS. Oke, sekarang dilihat sini. Bahwa yang ditanya itu adalah bola merah, sedangkan tadi bola merah jumlahnya 6. Maka NA-nya berarti 6. Bola merahnya tadi yang ditanyakan bola merah berarti 6 dibagi NS-nya, berarti ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu apa? Jumlah seluruh bolanya. Jadi 6 tambah 4 tambah 6. Jadinya 18. Tambah PB. PB berarti yang ditanyakan ini. Kejadian B-nya apa? Bola biru. Dilihat bola birunya tadi ada 8. Maka 8 per 18. Tinggal dijumlahkan saja. Karena bawahnya penyebutnya sudah sama-sama 18, tinggal dijumlahkan saja menjadi 14 per 18 sama dengan 7 per 9. Nah, itu kira-kira penjelasan mengenai hubung penjumlahan atau seperti ini. Nah, bisa dipakai bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana soalnya? Kasus soal nomor 2. Nah, kalian bisa lihat di situ 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 60 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu jumlah 7 atau jumlah 10. Nah, ini hampir sama seperti kemarin, frekuensi harapan. Rumusnya sama seperti kemarin, mengerjakannya sama. Hanya yang membedakan di sini ada kata hubung atau. Ketika di sini ada atau, kalau kemarin kan hanya satu. Misal, berapa munculnya peluang mata dadu berjumlah 7. Nah, seperti itu. Hanya sampai seperti itu. Tapi kalau yang di sini dia pakai tanda hubung atau, maka dijumlahkan. Jadi kalian mengerjakan, kalian bisa lihat di sini ya, 2 buah dadu berarti ruang sampelnya 36 karena dia 2 dadu. Berarti N-nya berapa? Dilempar sebanyak 60 kali, berarti N-nya 60 kali. Kalian harus hitung mata dadu ketika dilempar 2 buah dadu, jumlahnya itu adalah 7. Berarti kalian harus mengira-ngira yang jumlahnya 7 itu ketemunya 2 dadunya berapa. Berarti kan 16, 61, 25, 52, 34, 43.
Paham ya sampai sini? Jadi ketika diurutkan yang berjumlah 7 itu dadu dilempar pertama ketemunya 1 sama 6. Kan jumlahnya 7. 6 dengan 1 langsung dibalik. 6 dengan 1, 2, 5 dan seterusnya. Jumlahnya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6. Yang jumlahnya 10. Kalau kalian hitung berarti ada 4, 6, 6, 4, 5, 5. Nah 5, 5 ini dibalik tetap 5, 5. Maka ditulis satu kali saja. 7, 3 masuk atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena titiknya dadu hanya sampai dengan 6. Jadi 7 nggak masuk di sini. Jadi di sini anggotanya yang jumlah 10 hanya 3. Maka kita bisa mengerjakan menggunakan rumus kejadian saling lepas. PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Nah, lihat soalnya. Tadi PA-nya itu berarti yang berjumlah 7. Berapa tadi yang berjumlah 7? 6. Oke, 6 dibagi ruang sampelnya 36 ditambah yang jumlahnya 10 atau berarti dijumlah. Jumlahnya 10 berarti tadi ada 3, berarti 3 per 36, 9 per 36 sama dengan 1/4. Sampai di sini nih kalau yang ditanya hanya peluang kejadiannya. Nah karena yang ditanyakan adalah frekuensi harapannya sebanyak dilempar 60 kali, maka 1/4 dikali N. N-nya 60 kali sama dengan 15 kali. Jadi mengerjakannya frekuensi harapannya rumusnya sama dengan kemarin, hanya ini karena menggunakan atau maka kita proses dijumlahkan terlebih dahulu peluang kejadiannya. Oke, sampai nomor 2 ini peluang kejadian saling lepas bisa dipahami ya. Oke, untuk lembar berikutnya itu adalah kejadian tidak lepas. Oke, kalau tadi kejadian saling lepas, sekarang kejadian tidak saling lepas. Rumusnya seperti apa? Sama seperti tadi, PA gabung B sama dengan PA tambah PB, tapi di sini dikurangi irisannya, PA irisan B. Kenapa dikurangi irisannya? Nah, untuk lebih jelasnya saya terangkan menggunakan contoh-contohnya. Nanti kalian akan paham ketika kalian memahami contoh-contohnya. Yang nomor 1, sebuah dadu dilempar ke atas 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu prima. Ingat ya, karena ini tetap saling lepas, karena tidak saling lepas di sini pakai menggunakan jumlah, berarti dia pakai atau katanya. Di soalnya dia pakai atau. Nah, yang membedakan dengan yang saya jelaskan di lembar pertama tadi, kenapa yang tadi tidak pakai irisan, yang sekarang pakai irisan, kita lihat dari keterangannya. Mata dadu ganjil, coba dari 1 dadu, sebuah dadu, yang matanya ganjil kan berarti angka 1, 3, 5. Kemudian yang matanya prima itu adalah 2, 3, 5. Nah, di sini yang diiriskan itu yang kembar di antara prima dengan ganjil, adakah angka yang sama? Ada, yaitu ada angka 3 dan 5. Maka ini menjadi irisannya. Kalau kalian perhatikan yang saya terangkan di lembar pertama tadi, dia tidak punya irisan karena dia tidak punya angka yang sama, nggak ada yang kembar. Tapi ketika ada yang sama, maka kita harus mengurangi irisannya. Irisannya itu apa? Yang sama. Jadi bisa huruf yang sama, bisa angka yang kembar seperti ini. Yang kembar adalah 3 dan 5. Maka dia irisannya adalah 2, yaitu angka 3 dan 5. Ketika kita masukkan ke rumusnya PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, berarti kan PA-nya itu mata dadu ganjil. Ganjilnya tadi ada berapa? 3. Berarti 3 dibagi ruang sampelnya 1 dadu. Itu 6. Ditambah yang primanya 2, 3, 5. Berarti 3 dibagi ruang sampelnya 6. Dikurangi irisannya yang sama. Angka yang sama tadi ada 2 angka. Maka di sini 2 per ruang sampelnya yaitu 6. Maka tinggal kurangi saja menjadi 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Nah, dari contoh ini kalian sudah bisa membedakan ya, kenapa di lembar pertama kenapa pakai irisan yang ini tidak. Ya, karena di sini ada irisannya yang sama, angka yang sama. Contoh nomor 2, 1 set kartu bridge akan diambil 1 kartu. Nah, tentukan peluang terambilnya kartu as atau keriting. Nah, sekarang kalian bisa dilihat di sini dipahami. Ingat bahwa seperangkat kartu bridge kemarin sudah kita bahas, ruang sampelnya ada berapa? Ya, 52. Nah, jumlah kartu asnya ada berapa? 4 ya. Ada as, wajik, keriting, sekop, hati. Kemudian apalagi jumlah kartu keriting jumlahnya 13. Kalian ingat ya, jumlah 13 ini terdiri dari apa? Terdiri dari as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C, Ki, K. Oke, di situ berarti ada asnya ya. Keriting di situ kan ada asnya. Berarti ada irisannya. Berarti di sini ada as keriting, di sini juga ada as keriting. Maka irisannya di sini 1, sama-sama as keriting.
Paham ya? Dia ada irisannya, maka menggunakan rumus kejadian yang tidak saling lepas ini. Maka PA tambah PP dikurangi PA irisan P. PA-nya yang pertama yang mana kartu as. Jumlah kartu asnya itu adalah 4 dibagi ruang sampelnya 52 ditambah 13 dari keritingnya dibagi ruang sampelnya 52 dikurangi irisannya tadi hanya 1, yaitu as keriting 1/52. Jadi ketemunya 16/52 sama dengan 4/13. Nah itu untuk lembar kejadian tidak saling lepas. Kita lanjut ke lembar berikutnya, yaitu yang C, kejadian saling bebas. Nah kita sudah berbeda ini dari yang kejadian saling lepas tadi. Bagaimana kalau kejadian saling bebas? Kalau kejadian saling bebas, kata hubungnya sudah tidak pakai atau tapi pakai dan. Diingat-ingat ya. Kalau saling lepas tadi kata hubungnya atau berarti dijumlah. Kalau saling bebas itu dan, berarti rumusnya dikalikan. PA irisan, kalau tadi gabungan irisan berarti dan. B sama dengan PA dikali PB. Jadi kata kuncinya dan berarti dikali atau berarti dijumlah yang tadi. Kita masuk ke soal yang pertama. Di dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng kuning, 6 kelereng putih, dan 10 kelereng merah. Jika diambil satu kelereng, diambil satu, kemudian dikembalikan lagi, dan mengambil satu kelereng lagi, berapa peluang terambilnya kelereng kuning dan merah? Oke, kalian harus pahami jalan cerita dari soalnya ya. Jadi mau diambil satu persatu dari kelereng itu. Jadi diambil satu warnanya kuning, dikembalikan, diambil lagi yang merah. Jadi jalan ceritanya seperti itu. Berapa peluang terambilnya itu? Nah, karena di sini dan nih ya kita kalikan. Nah, kita lihat ruang sampelnya dulu. Jadi jumlah semua kelerengnya berapa? 8 tambah 6 tambah 10 sama dengan 24. Berarti ini nanti akan jadi penyebutnya. Maka PA irisan B sama dengan PA kali PB. PA-nya yang mana? Kuning. Berarti kelereng kuning. Kita lihat kelereng kuningnya. Jumlahnya tadi 8. Berarti 8/24 jumlah kelerengnya dikali yang kelereng merah. Merah tadi 10. 10 dibagi 24. Kenapa 10 dibagi 24? Iya, karena dari yang kuning, ini kuning diambil 8/24, kemudian ditaruh lagi, ambil lagi yang merah. Jadi sudah ditaruh lagi kan jumlahnya tetap 24, dia tidak berkurang. Maka ini tetap 10 dibagi 20/24, kecuali itu tidak dikembalikan lagi, ini menjadi 23. Karena sudah diambil yang tadinya 24, diambil 1, tidak dikembalikan lagi, maka ini 23. Itu kalau tidak dikembalikan. Karena di sini soalnya itu dikembalikan lagi, maka di sini 24. Maka kita sederhanakan saja, dicoret boleh karena ini perkalian, pembagian per peran, tapi perkalian bisa dicoret, sederhanakan, ketemunya 5/36. Oke, contoh nomor 1 untuk saling bebas bisa dipahami ya. Masuk ke contoh nomor 2. Dari satu set kartu bridge akan diambil 2 kartu dengan pengambilan 1 per 1. Jika setiap pengambilan kartu pertama selalu dikembalikan lagi, ini kasusnya juga dikembalikan lagi, baru mengambil kartu kedua, berapa peluang terambilnya kartu king hitam dan kartu wajik. Nah, kalian harus tahu nih masing-masing bagiannya nih. Seperangkat kartu berarti tadi ruang samnya 52, diingat ya. Terus kartu king hitam. King itu kan ada 4, ada king, wajik, sekop, hati, keriting. Nah, berarti kan yang kingnya hitam kan hanya ada 2, yaitu apa? Sekop dan king keriting. King sekop dan king keriting, dia ada 2. Kemudian ada kartu wajik. Kartu wajik itu jumlahnya berapa? 13 semuanya. Jadi ketika ditanya berapa peluang terambilnya kartu king hitam dan kartu wajik adalah PA kali PB. PA-nya yang hitam 2/52 dikali wajiknya 13/52. Kita sederhanakan semuanya menjadi 1 dibagi 104. Ini. Jadi kalau kalian melihat catatan di Moodle, ini nanti ada ralatan di sini, silahkan nanti kalian bisa bandingkan karena di sana wajik hitamnya kalau nggak salah 4 atau 6. Nah, nanti kalian bisa ralat di situ ya. Oke, kita lanjut ke lembar berikutnya, yaitu yang D, tentang kejadian tidak saling bebas. Kalau tadi kejadian saling bebas, nah nanti kalian akan tahu bedanya ini. Ini saya langsung bahasnya lebih mudahnya di contoh soalnya saja. Ini tetap sama, pakai kata hubung dan, hanya nanti ini PA irisan B dengan
pengaruh dari A-nya yang ini sama dengan PA dikali tetap PB yang berhubungan dengan A. Jadi ini PA di slash gini itu maksudnya karena kejadian B-nya itu ada hubungannya dengan kejadian A-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contohnya. Contohnya adalah di dalam kotak terdapat 8 bola merah, 6 bola putih, 2 bola kuning. Jika diambil 2 bola secara berurutan dengan pengambilan pertama tidak dikembalikan lagi, ini kata kuncinya ya. Bola pertama itu tidak dikembalikan lagi, tentukan peluang terambilnya bola merah dan bola putih. Jadi tidak dikembalikan lagi. Nah, kuncinya. Terus bagaimana kita mengerjakannya? Nah, kita lihat jumlahnya bolanya tadi ada 8 tambah 6 tambah 2 sama dengan 16. Ini jadi penyebutnya. PA dikali PB iri slash A-nya ya. Slash A berarti maksudnya kejadian B itu ada pengaruhnya dari kejadian A. Kejadian A-nya apa? Bola merah nih. Ilustrasinya seperti ini. Kita ambil pertama kan 2 bola akan diambil satu per satu. Satu bola pengambilan pertama diambil bola merah. Oke, sudah diambil. Kemudian bolanya itu tidak dikembalikan lagi nih posisinya. Kemudian ambil lagi pengambilan kedua yaitu bola putih. Nah, gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu pemahamannya. Maka menjadi kita pertama ambil bola merah. Merahnya ada berapa ini? 8. Berarti 8 dibagi 16 jumlah bolanya. Dikali, nah ini kan tidak dikembalikan nih. Otomatis yang tadi jumlahnya 16 berkurang atau tidak? Karena tidak dikembalikan maka jumlahnya akan berkurang. Tidak 16 lagi tapi menjadi 15. Nah karena yang bola kedua putih, putihnya berapa? Berarti 6. Berarti 6 per 15 sudah tidak 16 lagi karena bola yang tadi sudah diambil merah itu tidak dikembalikan lagi. Maka ini berkurang 1. 15. Oke. Ketika misal nih saya ubah pertanyaannya. Misal bola pertama merah, bola kedua juga merah. Maka bagaimana caranya? Kalau ini kan bola keduanya putih. Kalau bola pertama merah berarti 8 per 16. Dan tidak dikembalikan nih. Ngambil lagi kok merah. Berarti di sini berapa? Karena tadi 8 merahnya. Bolanya itu tidak dikembalikan berarti sini 7. 7 per 15 karena jumlahnya juga sudah berkurang. Yang tadi 16 jadi 15. Paham sampai di sini ya. Jadi soal ini akan bisa menjawab semua soal. Jadi tidak hanya soalnya nanti akan seperti ini. Bisa yang diambil itu adalah kuning dengan kuning atau kuning dengan merah dan seterusnya. Asal kalian tahu konsepnya bahwa ketika bola itu tidak dikembalikan atau dikembalikan itu nanti akan mempengaruhi dari jumlah bolanya yang ada di bawah atau jumlah bola sekaligus. Karena ini PB/A ini artinya adalah kejadian B ini ada hubungannya dengan kejadian A-nya. Begitu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Oke, yang yang terakhir kita belajar gini, penggunaan kombinasi dalam mencari peluang. Nah, ini sering juga keluar di dalam soal-soal ujian nasional untuk penggunaan kombinasi dalam mencari peluang. Rumusnya apa? PA irisan B karena di sini perkalian hubungannya. Maka dia pakainya irisan. PA irisan B sama dengan N1C R1 berarti kombinasi R dari N. Nah, rumusnya seperti kombinasi pada umumnya, hanya ini melibatkan banyak, maka ini menjadi N1, N2, terus yang di bawahnya itu S. S-nya itu adalah, ini adalah ruang sampel ini yang di bawah, posisinya di semua gabungan. Jadi ini yang diambil pertama dari jumlah yang pertama dikali pengambilan kedua dari jumlahnya itu yang kedua dibagi jumlah totalnya. Kalau tadi ini kita ambilnya bola, berarti ini jumlah dari 10 dari berapa bola yang diambilnya berapa. Nah gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contohnya. Oke. Masuk ke dalam contohnya. Nah ini contohnya saya buat 2 contoh biar kalian bisa paham. Contoh yang pertama, di dalam kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika diambil 3 bola sekaligus, berapa peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Jadi ini nggak ada dikembalikan atau tidak, itu tidak ada di keterangan. Jadi kalau diambil bola sekaligus gitu, kita bisa pakai penggunaan kombinasi seperti ini. Ingat ya, kalian bisa lihat ciri-cirinya dari tadi kita membahas contoh bola dan bola gitu ya. Jadi kalian biar nggak bingung untuk membedakan pakai yang kejadian saling lepas atau saling bebas. Ini dilihat yang dannya. Oke, kalau sudah dilihat dannya, dia pakai pengambilannya satu-satu atau sekaligus. Kalau sekaligus bisa pakai kombinasi seperti ini. Ya.
Kita lihat ciri-cirinya di sini. Nah, berarti kita cari dulu jumlah keseluruhan bolanya itu adalah 6 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian dilihat ciri-cirinya di sini nih. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah 2 bola merah dan 1 bola putih. Nah, ini yang jadi patokan di sini. Nah, kita proses yang satu-satu dulu. 2 bola merah, berarti kan N-nya yang kita proses merahnya dulu. Merah tadi jumlahnya 6, berarti N-nya 6. N1-nya 6, berarti R-nya tadi yang diambil berapa? Merahnya 2, berarti R-nya 2. Berarti yang kita proses yang pertama adalah merah. Maka menjadi N1 itu jumlahnya yang merah, bolanya 6. Yang diambil bola merahnya 2. Nah, sekarang yang jadi keduanya adalah putih. Putih berarti N-nya jumlahnya berapa? 4, N2-nya 4, berarti yang ditanya berapa? Yang diambil 1, berarti R2-nya sama dengan 1. Nah, ini sudah jelas sekali dimasukkan ke rumusnya. Rumus yang tadi dimasukkan nanti akan terlihat jelas, kita tinggal memasukkan saja. N1-nya tadi adalah yang kita proses adalah yang merahnya dulu. Berarti merah kan yang diambil 2 dari jumlahnya merah 6, dikali yang putih yang diambil hanya 1 dari jumlah bola putihnya ada 4. Dibagi ruang sampelnya ini seluruhnya. Jadi yang diambil kan 3 bola sekaligus tadi dari jumlah seluruh bola yaitu 10. Ingat lagi tentang gimana caranya kita mengoperasikan kombinasi. Yuk. Dari ini dulu 6C2 berarti berapa? 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 2 berarti 4 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 kurangi 1 3 faktorial kali 1 faktorial. Dibagi 10C3 berarti 10 faktorial 10 kurangi 3 7 faktorial kali 3 faktorial. Udah tinggal kita jabarkan 6 kali 4 faktorial, coret ya, sisa 2 coret lagi dengan 6 3. 4 kali 3 faktorial coret, ini yang bawahnya 10 kali 9 8 7 berhenti di 7 faktorial, ini kita coret, terus coret lagi angka 3 dengan 2-nya, maka sisa 3 kali 5 kali 4, sisa yang di bawahnya 10 kali 3 kali 4. Bisa dicoret lagi sedangkan ketemunya adalah setengah. Oke. Untuk satu soal ini bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir, pembahasan soal yang terakhir yaitu di dalam kantung terdapat 4 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 6 kelereng putih. Jika diambil 2 kelereng sekaligus, nah ini 2, yang diambil 2 kelereng sekaligus, berapa peluang terambilnya kelereng biru dan merah? Sama seperti tadi, kalau tadi 3 sekaligus, sekarang 2 sekaligus. Kita jumlahkan dulu jumlah kelerengnya, yaitu di situ 4 ditambah 2 tambah 6 sama dengan 12. Nah, N1